Shalom Pamanginang. Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mengadakan kebaktian ibadah minggu, yaitu tanggal 7 Juni 2020 dengan nama minggu kita hari ini ialah Minggu Trinitatis, dengan topik kemuliaan Tuhan untuk segenap ciptaannya. Itu sebelum kita mulai, kita berdoa dalam hati. Kita mulai. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 648 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan percobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 123 ayat 1. Mari kita dengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari hukum Taurat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikianlah hukum Tuhan.
Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Bagaimana firman Tuhan tentang hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 175 ayat 1. Mari kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengecilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar ia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian yang kuasa Roh Kudus, supaya kami berhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Mari kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 113 ayat 1. Mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai epistel kita pada minggu ini yang diambil dari Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Kita membacanya secara responsorial. Di kami ayat 29, di ayat terakhir kita nanti sama-sama membacanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang maksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Kita sama-sama. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor Ina.
Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 692 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam bagi kita semua, amanginang. Shalom. Mari kita mendengarkan warta jemaat kita pada minggu ini, tanggal 7 Juni 2020, dengan topik minggu, kemuliaan Tuhan untuk segenap ciptaannya. Yang pertama, ibadah online. Ibadah permingguan dan sekolah minggu di tanggal 7 Juni 2020 telah dipersiapkan secara online oleh gereja dan guru sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dimulai pada jam 7.30 pagi. Dihimbau bagi orang tua untuk mempersiapkan anaknya di dalam mengikuti ibadah. Yang kedua, Dewan Diakonia. Gereja telah melakukan secara acara penghiburan ke keluarga Amang Besi Terus Inang Boru Tagalung pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 dan keluarga Amang T Pangaribuan Inang Boru Pane pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020. Puji Tuhan, acara penghiburan berjalan dengan baik. Yang ketiga, penyemprotan disinfektan. Untuk menghindari virus corona yang berkembang saat ini, maka ruko Golden City telah dibersihkan dan disemprot cairan disinfektan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020. Uria mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kegiatan ini. Yang keempat, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Uria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan 7 Juni 2020. Ayat ulang tahun untuk minggu ini adalah tertulis di Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah warta kita pada minggu ini. Kita bersatu hati, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami masih dapat berkumpul di wilayah kami ini Tuhan, mengadakan ibadah online Tuhan. Semua ini karena berkat kasih dan anugerah-Mu Tuhan.
kami masih dapat berkesempatan Tuhan melakukan ibadah ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk semua ROS HKBP pada kesempatan Tuhan. Kiranya Tuhan tidak bosan-bosannya mereka Tuhan mendengarkan ibadah kami ini Tuhan. Itu semua karena keadaan negara kami ini Tuhan yang belum selesai dari virus Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar virus ini juga Tuhan cepat berlalu dari negara kami ini Tuhan, sehingga kami dapat masih berkumpul dengan saudara kami seiman, dengan anak-anak yang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di minggu yang lalu Tuhan, saudara kami juga Tuhan, salah satu dari Amang di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, telah Kau panggil Tuhan orang tua dari Amang Inang Burupane Tuhan. Kiranya Engkau taruh dia di sisimu Tuhan, Engkau hapus segala dosa-dosanya Tuhan, dan Tuhan, dan semuanya Tuhan, segala nasihat-nasihatnya supaya dapat diterima oleh keluarganya. Demikian juga Tuhan di keluarga Amang Sitorus Tegarung Tuhan, entah Engkau telah maklum juga Tuhan orang tua mereka Tuhan, dan yang Kau taruh di sisinya Tuhan, dan apa nasihat-nasihat mereka Tuhan dapat diterima oleh keluarganya dengan baik ya Bapa. Demikian juga Tuhan rukuk kami ini Tuhan, telah Kau hindari semua dari segala penyakit Tuhan, terutama virus Bapa, sehingga kami dapat melanjutkan semua aktivitas pelayanan gereja kami dunia ini Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan anak-anak kami Tuhan dalam tangan-Mu, mulai dari kecil sampai dewasa Tuhan. Engkau berkati pertumbuhannya ya Bapa. Engkau ajar Tuhan juga kami orang tuanya untuk mendidik anak kami Tuhan ke jalan yang benar ya Bapa. Demikian juga Tuhan kami seluruh perahado dan orang tua Tuhan, berikan kesehatan Tuhan, jauhkan juga dari segala penyakit ya Bapa. Kami orang berdosa Tuhan, hapuslah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Inilah doa kami ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 28 ayat 1. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan, damai dan senang, sumber sukacita dan Mari kita berdoa. Segala puji hormat kami serahkan, kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan di ibadah kami Minggu Trinitatis pada hari ini. Atas segala berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada seluruh jemaat dan Parhladong yang bisa melaksanakan kebaktian online pada hari ini. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah senantiasa firman-Mu menjadi pedoman dan kekuatan di dalam kehidupan kami untuk menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang Maha Kasih, kasihanilah hamba-Mu pada saat ini yang mau menaburkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memampukan hamba-Mu, yang melayakkan hamba-Mu memberikan firman Tuhan, biar dahsyat dan luar biasa menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkannya. Tuhan yang Maha Kasih, terlebih Tuhan semua jemaat-Mu yang mau mendengarkan firman-Mu,
pada hari ini. Berkati Tuhan mereka dimanapun berada. Berikanlah Tuhan telinga yang mau mendengarkan. Biar firman-Mu Tuhan menjadi berkat dan kasih buat kami semua. Terlebih Tuhan, hapuskan segala dosa dan kekurangan kami, agar berkat-Mu yang Kau berikan tidak terhalang oleh-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan untuk di minggu kita pada saat ini, Minggu Trinitatis 7 Juni 2020, dengan topik kemuliaan Allah atas ciptaannya, di mana Minggu Trinitatis yang artinya ketritunggalan Allah. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita di acara ibadah pada pagi hari ini, yang tertulis dari Kejadian 1, dimulai dari ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila mana kita lihat ayat ini dari Kejadian 1 sampai ayat 25, sudah jelas-jelas diterapkan di situ bagaimana Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini. Tetapi bila mana kita lihat bagaimana Allah menjadikan atau menciptakan manusia, di ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Kata kita di situ merupakan bahasa plural, yang berarti bahasa jamak, yang dimana artinya itu adalah ketritunggalan Allah. Ya, di sini minggu kita Minggu Trinitatis, ketritunggalan Allah, yang artinya ketritunggalan Allah itu bukan datang begitu saja, tetapi pada saat perencanaan Allah menciptakan manusia, sudah disebutkan di sini, baiklah kita menjadikan menurut gambar dan rupa kita. Yang mau dikatakan di situ, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap manusia diciptakan dengan begitu istimewa. Jadi bila mana kita berkaca di cermin, kita melihat bahwa wajah Allah ada di muka kita ini.
Yang artinya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan tanggung jawab kepada seluruh manusia untuk menjaga kelestarian dan menjaga segala ciptaan Tuhan. Kita melihat di sini rencana Allah sungguh luar biasa, bahwa Allah menciptakan manusia dengan rencana yang indah. Bila mana kita lihat penciptaan Allah dari ayat 1 sampai ayat 25, Allah menciptakan segala ciptaannya dengan hanya berfirman. Tetapi di ayat 26 Allah berencana dan memberikan penciptaan yang istimewa. Jadi setiap manusia yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah yang istimewa. Jadi enggak ada dari kita saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mah tidak ada artinya. Hidup saya mah begini-begini saja. Tidak ada artinya hidup saya seperti ini. Bahwa kita diterapkan di sini, di ayat ini, bahwa setiap manusia diciptakan Allah dengan luar biasa atau dengan keistimewaan. Kita lihat di ayat 27, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia. Diciptakannya dia yang berarti saudara-saudara itu adalah Adam, ya. Adam, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang mau dikatakan di sini saudara-saudara, bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan adalah sama. Ya, semua ciptaan Tuhan, laki-laki dan manusia sama di hadapan Allah. Jadi nggak ada manusia nomor 1, nggak ada manusia nomor 2. Di hadapan Tuhan semua adalah sama. Bahkan kita lihat di ayat 27 itu ada sampai 3 kali di situ menciptakan, diciptakan, sampai 3 kali disebut di situ menciptakan. Itu artinya bersifat bara, ya, bersifat bara. Yang mau dikatakan bersifat bara ini artinya bersifat hak veto Allah, ya. Hak veto Allah yang bisa dipakai di menciptakan dan diciptakan. Karena bila mana kita lihat mungkin bila mana kita mendengarkan sebuah lagu, ada di situ pencipta, ya. Sebenarnya itu nggak bisa itu. Sebenarnya harus ada istilah penemu, ya. Bila mana kalau di luar negeri itu segala sesuatu itu penemu bukan pencipta. Jadi hak veto Allah saja yang bisa disebut pencipta. Ya, firman Tuhan mengatakan pada saat ini. Terus di ayat 28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Kalimat itu mau dikatakan Allah memberikan amanat dan memberikan tanggung jawab untuk semua ciptaan Allah lainnya biar dijaga, ya. Bila mana kita lihat di sini, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Arti berkuasa di sini bukan berarti untuk suka-suka atau mau menghancurkan, tetapi lebih ke tanggung jawab. Tuhan memberikan atau Allah memberikan hak kepada manusia untuk menjaga, ya, untuk menjaga dan berkuasalah atas semua ciptaan Allah, yang artinya menjaga untuk kelestarian setiap ciptaan Tuhan. Bila mana kita lihat sekarang yang ada di negara kita, yaitu virus corona,
kalau di sini dibilang tadi bahasanya berkuasalah. Kita kuasai, yang artinya kita berdamai dengan virus corona. Berdamai dengan cara apa? Kita menaklukkan COVID dengan contohnya social distancing, cuci tangan, masker. Bukan berarti kita tidak berdamai ya, tapi kita mengambil caranya biar bagaimana kita bisa berdamai untuk apapun yang terjadi di muka bumi ini. Di ayat 29 berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Yang artinya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menciptakan manusia dengan penuh rencana. Ya, Allah telah memberikan segala kebutuhan, segala apapun kebutuhan manusia di muka bumi ini. Makanya Tuhan memberikan hak, kuasailah yang ada di muka bumi ini, biar manusia yang mengelola. Bahkan kadang kalau kita lihat di sini di ayat 30, tetapi kepada segala binatang ya, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Bila mana kita lihat di ayat 30 dan ayat 31, ada batas-batas yang diberikan Allah kepada yang diciptakannya. Kalau untuk binatang ya dikasih tumbuh-tumbuhan yang hijau. Bila mana untuk manusia dikasih tumbuh-tumbuhan atau binatang-binatang ikan yang ada di laut. Tetapi apa yang kita lihat pada zaman sekarang, kadang manusia itu serakah ya. Jadi yang disediakan Allah untuk binatang-binatang yang ada di muka bumi ini kadang diserakahin manusia. Ya, pohon-pohon yang ada di hutan dirusak. Makanya binatang-binatang itu kadang jadi memangsa manusia. Jadi itu nggak bisa kita salahkan karena memang manusia yang terlebih dahulu serakah. Jadi kalau kita lihat di penciptaan ini bahwa manusia memang sudah melawan kodrat atau hakikat yang diberikan Allah kepada manusia. Bahwa di sini sudah ada batas-batas, sudah diatur Allah bagaimana manusia untuk menguasai, apa hak manusia dan tanggung jawab manusia sudah diberikan yang ini, untuk binatang khusus yang ini gitu. Tetapi keserakahan manusia yang ada kita temui pada saat yang ada terjadi ini di muka bumi ini. Dan kembali di ayat terakhir, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Yang mau dikatakan Allah di sini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa segala apapun yang dikerjakan Allah tetap Tuhan introspeksi ya. Tetap dia melihat, dievaluasi bahwa ciptaannya itu sungguh baik ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi Tuhan mengevaluasi segala ciptaan yang dilakukan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-6. Dan itu yang mau diberikan Tuhan atau mau diingatkan kepada kita saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kita mengevaluasi diri kita ya. Kalau tadi Tuhan menegaskan di sini, kuasailah bumi, kuasailah segala ciptaan Tuhan. Jadi jangan sampai bumi yang menguasai manusia ya. Bila mana bumi sudah menguasai bumi ya, kita sudah melawan kodrat atau aturan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi yang mau kita ambil dari firman Tuhan pada saat ini, kita disuruh untuk selalu mengintrospeksi diri. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini,
biar senantiasa kembali ke topik minggu kita ini, bahwa kemuliaan Allah atas ciptaannya, ya. Yang artinya bila mana kita melihat atau melakukan segala aturan yang diberikan Tuhan terhadap kita, maka disitulah kelihatan kemuliaan Allah, ya. Jadi yang mau ditekankan di sini, kita harus melihat atau mengintrospeksi diri kita, sudah sampai di mana kita melawat segala yang dipercaya Tuhan kepada kita. Apakah kita pernah menjadi dikuasai bumi ini? Di sini ditekankan Tuhan, kita harus menguasai bumi. Tugas kita diberikan Allah untuk menguasai bumi, ya. Jadi jangan ada yang percaya ke bumi ini yang berkuasa, yang contohnya dukun atau jampi-jampi. Itu yang diciptakan Tuhan sebelum Tuhan menciptakan manusia, ya. Yang ada di bumi ini semua Tuhan mau kita kuasai. Jangan sampai bumi yang menguasai kita. Jadi kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan di pada saat ini, biar senantiasa kita tetap mengintrospeksi diri, mengingat bahwa kita harus selalu menjaga atau memberikan segala pujian, hormat hanyalah bagi Tuhan, biar kemuliaan Tuhan terpancar di atas segala ciptaannya. Jadi perjalanan hidup kita di masa sekarang, biarlah senantiasa Tuhan yang menguatkan kita, baik di dalam kesusahan atau apapun masalah di dalam kehidupan kita ini. Biarlah senantiasa kita berpegang hanya kepada Tuhan, mengingat bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan harus ada rambu-rambunya, ya. Jangan kita menjadi orang-orang yang terlalu rakus akan dunia ini, tetapi kita percaya bahwa manusia direncanakan dan diciptakan Tuhan dengan begitu istimewa. Tidak ada manusia diciptakan dengan begitu sia-sia, tetapi Tuhan telah menciptakan manusia penuh dengan rencana yang indah. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan bahwa hidup kita ini sangat berharga. Kita tetap semangat bahwa apapun cobaan, rintangan atau tantangan yang ada di dalam perjalanan kehidupan kita, kita tetap kuat dan harus sabar, tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kamu telah ditaburkan oleh hamba-Mu pada saat ini. Biarlah senantiasa Tuhan untuk selalu mengingatkan kami, biar Tuhan kami tidak selalu mengandalkan apa yang ada di bumi ini. Kami terlalu Tuhan selalu mengumpulkan atau mendahulukan apa yang ada di dunia ini. Kadang kami Tuhan lupa untuk memberikan segala puji syukur kami hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa yang mengajari kami di segala kekurangan kami, di segala kelemahan kami. Biarlah Tuhan selalu merangkul kami di dalam kehidupan kami. Biar kami Tuhan selalu kuat untuk melaksanakan setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami di masa di bumi ini. Tuhan, kami berdoa untuk segala pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap jemaat HKBP Roga Kesempatan, setiap usaha, setiap apapun pekerjaan yang dilakukan oleh setiap jemaat kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan dorongan atau semangat. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati, yang berlimpah-limpah. Biar senantiasa Tuhan menghibur, yang senantiasa memberikan penghiburan buat orang-orang yang selalu di dalam kesedihan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menguatkan setiap
jemaat-Mu, biar senantiasa Tuhan kami hidup selalu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada, di segala tantangan, rintangan, dan cobaan hidup yang kami alami. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama kami. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah Tuhan setiap anak yang dikaruniakan Tuhan di setiap keluarga kami. Tuhan yang membantu kami untuk selalu senantiasa bisa mendidik anak-anak, anugerah yang Tuhan titipkan di setiap keluarga. Kaum ibu, kaum bapak, Tuhan yang memberkati, memberikan segala Tuhan tanggung jawab kepada keluarga, memberikan Tuhan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kami yang terkasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhanlah yang melayakkan kami dan memampukan setiap perhalado untuk memberitakan Injil dan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih Tuhan hapuskan segala dosa dan kekurangan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Nyanyian 116 ayat 1, dan kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah, 1A, 1B. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, rawatku dari hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.